warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liftika Milenia, NIM 1051902233. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kami tentang sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Masuknya Islam di Arab Saudi. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dalam hal ini adalah Islam yang disempurnakan Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang tinggal dalam kebodohan atau kegelapan. Sebenarnya Islam atau ketauhidan sudah ada di tengah masyarakat Arab sejak Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah. Lalu setelahnya kepercayaan itu mulai luntur dengan adanya ajaran sesat Syam yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Ia mengatakan bahwa berhala tersebut adalah perantara Tuhan dengan makhluknya. Awalnya ajaran tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Mekah yang bahkan membuat ratusan berhala dan meletakkannya di sekeliling Ka'bah. Sebagian penduduk Arab menganut Nasrani, Yahudi dan agama kepercayaan yang menyembah berhala. Agama Islam datang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kota Mekah, yaitu negara Arab Saudi. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun 571 Masehi. Ia termasuk suku Quraisy, yaitu suku yang mempunyai kedudukan terhormat karena sudah turun-temurun diserahi tugas mengawasi dan memelihara Ka'bah. Pusat pemujaan Arab pada saat zaman dahulu yang sekarang menjadi tempat peribadatan umat Islam di seluruh dunia. Agama Islam saat berkembang di negeri Arab pada awal dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian disebarkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu pada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta disebarluaskan pada pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemudian, tradisi masyarakat Arab sebelum kedatangannya Islam. Adapun pada saat itu, masyarakat Arab dikenal sebagai kaum yang sangat mencintai kaumnya dan gemar berperang dengan suku lainnya. Tradisi masyarakat jahiliyah juga sangat kejam pada masa itu. Mereka memperlakukan wanita dengan tidak hormat, mengubur anak perempuan hidup-hidup karena menganggap anak perempuan sebagai pembawa sial. Para kaum lelaki juga dapat melakukan apa saja pada para wanita, misalnya bebas menikah dan menceraikan wanita semaunya. Selain itu, pada zaman Arab sebelum datangnya Islam, para budak diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh para majikannya. Masyarakat Arab pada saat itu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara berdagang. Mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan hingga ke luar negeri seperti India dan Cina. Di bidang politik saat itu, Arab dikelilingi oleh 3 kekuasaan besar, di antaranya Kerajaan Nasrani, Kekaisaran Persia yang penduduknya menganut agama Zoroaster, serta dinasti Himyar, yang pada saat itu menguasai wilayah Arab bagian selatan. Islam datang dengan diawali kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabi sebelumnya. Pada masa jahiliyah kaum Arab, jahiliyah seorang nabi penutup agama zaman Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Siti Aminah dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah karena 20 April 571 Masehi disebut tahun Gajah karena tahun itu gubernur Abisinia yang bernama Abraham datang menyerang kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu, NIM 10519236. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang makalah kami di bagian C dan D, yakni tentang kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dan dakwah Rasulullah SAW.
Baiklah, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad ialah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk meluruskan ajaran yang benar. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, yang saat itu usia beliau 40 tahun. Sejak diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya secara diam-diam, yang diawali dengan menyampaikan wahyu tersebut kepada orang terdekatnya seperti keluarganya dan istrinya, yaitu Khadijah. Lama-kelamaan, dakwah itu dilakukan secara terang-terangan, walaupun mendapatkan perlawanan keras dan kaum kafir Quraisy. Rasulullah tak gentar tetap melakukan dakwahnya di Mekah selama 13 tahun. Namun, karena terancam, Rasulullah melanjutkan dakwahnya ke Madinah. Di sana ia berdakwah selama 10 tahun. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah tak henti-hentinya menyiarkan dakwah pada umatnya, walaupun ia banyak dimusuhi oleh kaum-kaum kafir Quraisy, tetapi Rasulullah tetap berdakwah untuk meluruskan kebenaran. Dan wahyu yang didapatkan oleh Rasulullah SAW disusun dalam satu kesatuan, yakni Al-Quran, yaitu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran ada 2 ayat yang dapat ditemukan, yakni Makkiyah dan Madinah. Makkiyah ialah berisi tentang ketauhidan, sedangkan Madinah berisi tentang hukum petunjuk ibadah dan hal-hal yang menyangkut kehidupan manusia. Meskipun Rasulullah pindah ke Madinah, kaum Quraisy selalu saja memusuhinya, sehingga Allah memerintahkan untuk berjihad dan memerangi kaum kafir Quraisy. Hampir semua kemenangan diperoleh oleh Islam, kecuali perang Uhud. Kenapa perang Uhud tidak menang? Karena umat Islam tidak patuh kepada Rasulullah. Namun lewat peristiwa Fathul Makkah, Islam akhirnya berhasil menguasai Makkah dan menang dari kaum Quraisy, yang akhirnya masyarakat Makkah berbondong-bondong masuk Islam dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsad Amarta Putra, NIM 151900257. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan makalah dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan Islam di Arab setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah SAW tetap melaksanakan dakwanya dan menyebarluaskan Islam hingga keluar Jazirah Arab. Pada masa itu Arab mulai membaik dan suku dan kaumnya mulai bersatu menjadi satu bangsa. Rasulullah SAW kemudian wafat setelah 23 tahun berdakwah. Dan kepemimpinan Islam selanjutnya dibawa oleh Khulafaur Rasyidin, yakni 4 sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Setelah masa Khalifah Rasyidin berakhir, Islam tetap berkembang di Arab dan muncul dinasti-dinasti yang menjadi pemimpin bagi masyarakat Arab hingga saat ini. Kesimpulan, agama Islam berkembang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni dari kota Mekah